indah ya. Masih tetap di pantai di Baun, Benkase, sangat luar biasa ya. Kali ini saya berada di perahu nelayan yang sedang ditambatkan karena tidak melaut, dan saya memanfaatkannya untuk bisa duduk nyantai sambil menikmati pemandangan yang begitu terlalu indah. Pantai selatan ini yang luar biasa. Dan kalau kita melihat ke arah sana ini, itu sudah menuju ke pantai Australia ya. Pantai Australia ya. Memang di sini tidak ada orang mandi karena gelombangnya yang begitu terlalu deras. Ini mungkin juga bisa menjadi promo wisata untuk para turis untuk bisa berselancar atau bisa menggunakan diving untuk bisa papan seluncur ya. Itu saya kurang tahu namanya, tapi tempat ini begitu terlalu indah. Tempat-tempat di Kupang memang mengenai untuk tempat wisata terlalu banyak yang bagus, sehingga kita tidak pernah lagi memusingkan tentang keadaan corona. Haleluya, puji Tuhan. Dan pada saat ini saya ingin mengajak kita sekali lagi untuk bisa dengar firman Tuhan di tengah-tengah pantai yang indah ini. Dan kiranya firman ini bisa menguatkan saya dan saudara untuk bisa menghadapi keadaan pandemik seperti ini. Untuk itu sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Allah Bapa yang kami sapa di Kau di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada sore hari ini kami bisa menikmati suasana pantai yang begitu terlalu indah. Ini semua karena kasih-Mu yang Engkau berikan bagi kami. Ajar kami untuk setia, taat, takut akan Engkau, untuk melihat kemuliaan-Mu dapat dinyatakan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa, pada sore hari ini kami rindu untuk diberkati melalui firman-Mu. Mari Tuhan tolong kami, jamah hati kami dikuasai oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kebenaran firman Tuhan yang kami dengar akan menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Pada saat ini kita akan bersama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan dari kitab Mazmur. Dari kitab Mazmur 40. Dari kitab Mazmur 40, di situ kita lihat di dalam ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian, banyak yang telah yang Kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Luar biasa. Dalam Mazmur 40 ini merupakan ungkapan syukur dan doa Daud atas pertolongan Tuhan, kebaikan dan keajaiban Tuhan kepadanya. Sungguh luar biasa apa yang diungkapkan Daud di dalam kehidupannya sehari-hari. Ia bisa mengalami begitu terlalu banyak mujizat-mujizat yang datang daripada Tuhan, sehingga Mazmur 40 ini menjadi suatu kebanggaan baginya tentang siapa Allah yang dia sembah. Makanya hari ini tema kebenaran firman Tuhan yang kita akan belajar yaitu tidak ada Allah yang sama seperti Dia. Ini ungkapan Daud, sehingga ia bisa mengatakan banyak hal yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakan, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Inilah ungkapan Daud. Luar biasa ya. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Makanya setiap hari Daud selalu berkata, aku rindu untuk selalu menanti-nantikan Tuhan di dalam kehidupanku. Itu dikatakan di dalam ayat yang kedua. Setiap hari ia mau datang di kaki Yesus. Setiap hari ia mau bergaul dengan Yesus, karena dia tahu pengharapan yang pasti hanya datang kepada Yesus. Sehingga ia berani berkata, tidak ada Allah yang seperti Engkau. Engkau Tuhan dan Rajaku, yang layak ku sembah, ku puji dan ku muliakan. Tidak ada Allah lain yang ku sembah, hanya Engkau Yesus. Satu ungkapan pengakuan yang luar biasa yang diungkapkan Daud atas bagaimana perbuatan Tuhan atas hidupnya. Ia tidak lupa untuk selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Seberapa banyak kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan-kebaikan yang Dia sudah berikan bagi kehidupan saya dan saudara. Jangan kita lupa, kalau kita bisa ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah kasih-Nya yang Ia berikan bagi saya dan saudara. Makanya Daud di sini
ia mengungkapkan tentang kebaikan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan atas hidupnya. Ini sehingga dia katakan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Dalam doa syukur Daud, ia menyatakan bahwa Tuhan telah menyelesaikan masalah dan mengangkat ia dari lubang kebinasaan, dari rumpun rawa. Ini kita bisa dapat lihat, dia bisa mengatakan dari lubang kebinasaan, dia diluputkan. Kalau kita berbicara tentang lubang, kita tidak bisa bergerak, kita hanya tertanam di dalamnya, kita tidak bisa mau ke kiri ke kanan, tidak bisa. Pengharapan kita tidak ada dari mana-mana. Siapa yang kita bisa andalkan kalau kita berada di dalam lubang? Hanya ada satu titik cahaya, yaitu waktu kita menghadap ke atas, ada Tuhan yang siap menolong kehidupan saya dan saudara. Amin. Ini luar biasa. Begitupun waktu kita berada di dalam lumpur rawa, kita larut dalam masalah, larut dalam problem kehidupan ini. Semakin kita mau memakai kekuatan kita, semakin kita tenggelam masuk di dalam pencobaan dan permasalahan yang kita hadapi. Dan yang hanya bisa menarik saya dan saudara dari lumpur ini, yaitu tangan kasih Tuhan. Untuk itu, Daud berani berkata, tidak ada Allah yang seperti itu. Dia yang mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Ia menyelamatkan aku dari lumpur hidup. Ini luar biasa. Ini luar biasa apa yang diungkapkan oleh Daud. Ini luar biasa, Bapak, Mama, saudara yang saya kasih contoh. Coba kita lihat baik-baik di dalam ayat yang ketiga ini. Dia mengangkat dari lubang kebinasaan dan dari lumpur rawa, dan Tuhan menempatkan kakinya, ya, di sini dikatakan di atas bukit batu, serta menetapkan langkah-langkahnya. Dahsyat luar biasa firman Tuhan ini. Dan yang paling membahagiakan Daud adalah Tuhan memberikan nyanyian baru setiap hari dalam dirinya. Saya iri, ya, saya bilang, Tuhan, ini Daud hebat luar biasa. Syair-syairnya itu begitu terlalu luar biasa, sehingga mampu, ya, menggetarkan hati Tuhan. Sehingga engkau selalu rindu untuk mendengar syair-syair Daud yang begitu luar biasa. Kata-katanya itu begitu terlalu menggugah hati Tuhan, sehingga Tuhan selalu tergerak hatinya untuk menjaga, melindungi Daud. Ini luar biasa. Dan ini yang bisa dilakukan hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan, yang bergaul dengan Roh Kudus, sehingga segala hikmat selalu diberikan bagi Daud. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku dan memuji Allah kita. Banyak orang akan melihat dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Itu dikatakan di dalam Mazmur 49 ayat 4. Jelas sekali di situ, Bapak, Mama, saudara yang saya kasih dalam, sangat jelas. Sebagai ungkapan hati terdalam dalam doa syukur Daud, dinyatakan dalam Mazmur 40 ayat 6. Bisa Bapak, Mama baca dulu dan menyaksikan bagaimana Daud selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Jadi kita lihat kenapa Daud menyatakan bahwa tidak ada Allah seperti Tuhan yang dia sembah. Yang pertama, Tuhan melakukan banyak perbuatan yang ajaib bagi hidup Daud, sehingga ia mengucap syukur. Sehingga ia berani mengatakan tidak ada Allah lain. Karena apa? Tuhan melakukan banyak perbuatan ajaib bagi kehidupan Daud. Begitu banyak perbuatan ajaib dan dahsyat serta mujizat yang dia alami dalam kehidupannya, ya. Begitu terlalu banyak sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan Daud. Maka dia berkata, dari itulah banyak yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu ajaib, maksudmu untuk kehidupan kami. Itu dikatakan di dalam Mazmur 40 ayat 6a. Dan kita lihat yang kedua, kenapa ia mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain dia yang luar biasa. Yang kedua, bahwa tidak ada yang dapat menyamai Allahku. Thank you Lord Jesus. Begitu luar biasa yang katakan, ya. Tidak ada yang dapat menyamai Allahku, ya. Tidak ada yang dapat menyamai Allahku. Dan atau tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Allahku. Terima kasih Tuhan. Ungkapan Daud manis luar biasa. Tidak ada yang dapat menyamai dan tidak ada yang dapat mensejajarkan Allahku dengan hal-hal yang lain dalam dunia. Tidak ada. Ini ungkapan Daud yang dikatakan di dalam ayat 6b. Perbuatannya, sehingga Daud menegaskan demikian, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Ini luar biasa. Ini luar biasa.
kuasa. Dan yang ketiga, mengapa ia berani mengungkapkan tidak ada Allah lain seperti Allah yang dia sembah. Yang ketiga, perbuatan Tuhan dan keajaiban Tuhan sangat banyak dan tidak mungkin dapat dihitung. Itulah sebabnya Daud berkata di dalam Mazmur 40 ayat 6c yang terakhir ini. Dia katakan, aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk bisa dapat dihitung. Lihat, terlalu besar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada sore hari ini memberkati saya dan saudara tentang bagaimana Allah yang disembah oleh Daud dan juga tentang Allah yang kita sembah. Tidak ada yang dapat menyamai. Dialah Tuhan yang hebat, yang perkasa, yang luar biasa. Masihkah kita meragukan tentang Allah kita yang kita sembah? Apa yang membuat engkau benci kepada Tuhan? Apa yang membuat engkau tidak mau berdoa? Apa yang membuat engkau tidak mau ke gereja? Apa yang membuat engkau tidak mau memuji Tuhan, membaca firman Tuhan? Apa? Kekecewaan apa yang kau telah alami? Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dia selalu ada buat saya dan saudara. Daud mengalami akan hal ini. Untuk itu Bapak Mama, berbaliklah datang kepada Yesus. Dia akan menolong saya dan saudara. Dia akan menolong kita. Dan dia meluputkan kita dari masalah. Kalau Daud Tuhan tolong, Tuhan pasti juga tolong saya dan saudara. Jadi kita bisa melihat, naikkanlah selalu syukur, pujian bagi Allah kita. Perbuatannya yang dahsyat dan ajaib bagi hidup kita. Karena tidak ada Allah yang seperti dia. Seperti kesaksian anak terhilang. Dia pergi begitu terlalu jauh, tetapi Bapa selalu menanti. Kalau kita begitu sudah terlalu jauh dari Bapa di sorga, kembalilah datang kepada Dia. Karena tangannya selalu menantikan akan kepulangan. Dan dia rindu untuk memeluk saya dan saudara. Cintanya luar biasa. Daud mengalami dalam kehidupannya sehari-hari. Saya juga rindu untuk mengalami. Dan saya rindu kita pun juga dapat. Kiranya firman ini menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Ternyata tidak ada Allah lain yang seperti Engkau. Hanya Engkau Allah yang luar biasa. Dia menjaga, melindungi, membentengi. Bahkan Engkau mengatakan, Engkau menjaga kami seperti Engkau menjaga biji mata. Engkau tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Bahkan sehelai rambut kami yang jatuh pun Engkau tahu. Apalagi yang kami harus ragukan tentang Engkau. Daud menyerahkan totalitas hidupnya kepadamu. Sehingga kami bisa dapat menyaksikan kehidupan Daud dan turunannya diberkati oleh Tuhan. Kami pun rindu Tuhan mengalami seperti ini. Untuk itu ubahkan hidup kami ya Tuhan. Supaya kami hanya mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Inilah rasa syukur dan doa kami. Biarlah firman-Mu ini menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk semua ini. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.